Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, katakan menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari, dan ini penting, kita harus benar-benar menyadari wajah kekristenan yang sesungguhnya itu terus berubah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Kita harus menyadari akan hal ini supaya kita tidak hanyut di dalam arus perubahan yang banyak terjadi saat ini, saudaraku. Kita harus mengambil keputusan untuk kembali ke Alkitab. Artinya, kita harus kembali kepada pengajaran yang murni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini penting bagi kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari wajah kekristenan yang sesungguhnya, wajah kekristenan yang asli itu adalah wajahnya Tuhan Yesus. Itulah kenapa pengertian Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa seringkali saya katakan, kita tidak boleh berhenti mencari Tuhan. Kita harus serius mencari Tuhan. Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa kembali kepada wajah kekristenan yang sesungguhnya atau yang asli. Ya, jadi sekali lagi kita harus sadar wajah kekristenan yang asli itu adalah wajahnya Tuhan Yesus. Artinya, kehidupan kekristenan yang sesungguhnya itu adalah hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus yang telah ditunjukkan bagi kita semua lewat firman-Nya yang seringkali kita baca, yang seringkali kita dengar lewat renungan seperti ini atau lewat khotbah-khotbah yang kita dengar. Tentu khotbah yang saya maksudkan di sini adalah pengajaran-pengajaran yang benar-benar murni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran yang seharusnya mengarahkan setiap orang percaya untuk memindahkan hati hanya tertuju kepada kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi bukan pengajaran yang hanya membuat orang percaya memarkirkan hatinya di dunia ini. Saudara perhatikan itu. Di dalam 2 Timotius 4, kalau kita membaca mulai ayat 3 dan ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4 dikatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya untuk dongeng. Itulah kenapa seringkali saya juga katakan kita harus berhati-hati terhadap pengajaran yang kita terima. Kita harus uji supaya kita bisa menyaring setiap pengajaran yang kita terima itu apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Jadi kita harus berhati-hati, saudaraku, sebab seringkali penyesatan itu bisa terjadi secara terselubung bahkan di dalam gereja sekalipun. Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, seperti yang ditulis di dalam Lukas 17 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kalau kita tahu bahwa pasti ada penyesatan, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan akan hal itu, maka kita harus waspada. Di dalam menerima setiap pengajaran, kita harus menguji, kita harus menyaring dengan teliti, supaya hati nurani kita tidak dicemari dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil yang murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Tadi sudah saya katakan, pengajaran yang murni itu adalah pengajaran yang seharusnya memindahkan hati kita tertuju kepada kerajaan Allah Bapa di sorga, bukan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Saat ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan yang sudah tidak lagi sesuai dengan nafas kebenaran dari Injil yang murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tahu Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa pasti ada penyesatan, lalu sebagai orang percaya kita tidak menyadari ini, yang membuat kita tidak waspada terhadap setiap pengajaran-pengajaran yang terus berkembang saat ini. Dan banyak di antaranya hanya memarkirkan hati orang percaya di dunia ini. Ya, misalnya yang sering kita dengar, kita ini anak Tuhan, kita pasti diberkati berlimpah-limpah. Kalau sakit pasti disembuhkan. Anak Tuhan tidak akan pernah bangkrut, sebab berkat bangsa-bangsa akan diberikan kepada kita. Saudaraku, ini contoh kecil dari pengajaran-pengajaran yang bisa memindahkan hati kita, mengarahkan hati kita hanya tertuju kepada kesenangan hidup dunia, kepada berkat-berkat, makan, minum, dan pakai, berkat-berkat jasmani, yang pada akhirnya akan membuat banyak orang percaya berpikir bahwa ia merasa berhak untuk diberkati. Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini, sebab sebagai orang percaya yang benar-benar mau mengikut Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya siapa yang mau mengikut Dia harus melepaskan diri dari segala miliknya. Di dalam Lukas 14 ayat 33, firman Tuhan katakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Di dalam Matius 16 ayat 24, firman Tuhan katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah kita harus menyangkal diri. Karena kalau kita tidak menyangkal diri, kita tidak bisa diajar oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara perhatikan itu. Kalau firman Tuhan katakan ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Salib berbicara tentang ada beban yang harus kita pikul. Beban itu kan bisa menunjuk kepada persoalan, masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Ada tantangan, ya. Tetapi lewat semua itu kita terus diproses oleh Tuhan, ya. Lewat persoalan hidup, beban hidup, masalah hidup yang kita hadapi. Lewat semuanya itu, Bapa di sorga seringkali mengizinkan itu terjadi supaya kita terus dibentuk, kita semakin dimurnikan, kita semakin mengarahkan pandangan kita hanya tertuju kepada kerajaannya dan tidak lagi membiarkan hati kita terikat dengan dunia ini, menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi sebagai orang percaya kita harus hati-hati, saudaraku, terhadap pengajaran yang kita terima saat ini. Harus kita saring, sebab pasti ada penyesatan. Penyesatan terselubung itu pasti ada. Saudara, ketika ada seorang ahli Taurat yang berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Apa jawab Tuhan Yesus? Kalau kita membaca Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini artinya kalau kita berkata kita mau mengikut Yesus, berarti kita harus bersedia.
tidak lagi mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Hati kita sudah tidak dibiarkan lagi terikat dengan berbagai kesenangan hidup dunia. Tetapi kita mau mengikatkan hati kita dengan Tuhan, lalu kita berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga selama kita hidup di dunia ini sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Ini penting saudaraku untuk kita sadari, karena pada akhirnya seperti yang firman Tuhan katakan, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau kita tidak menyadari ini, kita bisa tersesat. Jadi waspadalah terhadap pengajaran yang hanya menyenangkan telinga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau, memikul salib, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Dan kami mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, hanya melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Lalu saat ini kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.